Halo, welcome back to FPL Begini bersama gue Gede dan gue Reza. Oke, sekarang kita baru muncul lagi ya setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu nih ya. Karena kalian tahu lah ya dengan kondisi sekarang COVID udah mulai naik virus lagi. COVID nih ya. Iya, mulai ada kontak varian baru gitu, kontak cuma papasan, kontak mata. Makanya buat kalian ya pokoknya stay safe aja ya dan patuhi protokol kesehatan. Buat meminimalisir virus itu masuk ke kalian gitu. Iya, dan juga sekitar kalian. Iya. Oke, sekarang kita udah nggak keras ya, udah menjelang final Euro ya. Euro jadi 2020. Pertandingan terakhir pertandingan antara Italia melawan Inggris. Iya benar. Makanya di sini kita mau buat video Mega Big Trophy lagi nih deh. Mega Big Trophy dari MPL Fantasy di match antara Italia melawan Inggris. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu bisa lo jelasin ke teman-teman gimana ini. Jadi MPL Fantasy itu apa? Sebuah game strategi dan analisa sepak bola dia. Dia game ini tuh sama kayak game fantasi lainnya. Cuma di sini ada 3 alasan kenapa lo harus main game ini. Oke, gitu yang pertama di game MPL Fantasy ini tuh ada berbagai liga di dunia deh. Jadi nggak cuman fokus di satu liga aja, cuman di sini banyak liga-liga dunia gitu, match-match di liga-liga dunia ada di game ini deh, game MPL jadi nggak cuma Premier League, meskipun namanya MPL, tapi nggak cuma PL Premier League, ada Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Euro, dan sedang yang berjalan ini ada Copa America dan tentu aja Euro 2020. Oke, itu tadi alasan pertama. Nah, alasan kedua kenapa lo harus main game ini, karena di game ini tuh hadiahnya tuh bisa langsung lo terima ketika match selesai deh gitu. Jadi cepet banget nih, match selesai langsung lo terima hadiahnya gitu. Jadi match selesai langsung ada result tanpa kalian harus nunggu satu musim atau satu kompetisi berakhir, turnamen segala macam, per satu match saja. Satu match saja itu udah bisa terima hadiah gitu. Oke, dan selanjutnya yang terakhir. Alasan ketiga kenapa lo harus main game ini, karena dengan lo main game ini nonton bola itu jadi lebih seru. Pastinya jadi lebih seru karena kita jadi mantau pemain yang kita pilih ya. Sambil mengumpulkan poin dan kita berharap bisa mendapatkan hadiahnya langsung. Jadi seru banget lah kita nontonnya gitu sambil mantau poin tim kita gitu. Untuk hadiahnya sendiri Col, bisa dikasih tahu satu berlian kemenangan ya. Hadiahnya berupa berlian kemenangan. Itu tadi ya yang gue udah singgung hadiah. Hadiahnya tuh tadi berupa berlian kemenangan yang bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja. Dan nilai satu berlian kemenangannya itu adalah Rp200 gitu. Jadi tuh lo kalau menang game ini tuh bisa dapat saldo GoPay deh kan lo Gojek mania. Buat kalian yang suka pakai Gojek, suka mesen makan di GoFood, apalagi lagi pandemi ini susah keluar gitu, bisa tuh ngambil dari main MPL aja. Nanti tinggal mesen makan kalau menang. Tadi lo singgung, tadi gue nyinggung sih untuk Piala Eropa. Makanya di sini kita sempat sebutkan di video sebelumnya. Kalau di MPL ini di Eropa ini ada sebuah kontes spesial yaitu namanya Euphoria Eropa 2020. Yang mana di sini menampilkan semua pertandingan Eropa lengkap. Karena ini udah tanggal terakhir aja ya. Dan juga ada yang berbiaya masuk gratis. Jadi tanpa berlian kemenangan. Dan juga di sini di kontes spesial ini kalian juga bisa bersempatan memenangi 45.000 berlian kemenangan. Kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar kurang lebih 9 juta rupiah. Wih, mantap juga tuh ya. Mantap juga. Makanya di sini mumpung masih ada satu pertandingan lagi, jadi bisa kalian manfaatkan ya. Iya benar. Momen spesial ini. Nah, untuk cara downloadnya nih ya, buat kalian yang belum tahu, downloadnya itu di id.mpl.live/fantasy gitu. Pokoknya di situ setelah kalian download, di sini nanti kita tampilin ya, download, kita klik linknya, terus klik download. Nah, setelah download, kalian buka aplikasinya. Setelah kalian buka aplikasi, di situ kalian diminta untuk login atau daftar. Loginnya itu bisa melalui akun Gojek atau kode OTP melalui nomor HP kalian gitu. Jadi di situ setelah download kalian login untuk masuk ke game ini. Oke, kita lanjut aja nih ya. Kita jelasin cara main game MPL Fantasy. Jadi setelah login tampilannya bakal seperti ini. Lalu kalian klik MPL Fantasy yang ini nih, kedua ini nih. Nah, setelah klik MPL Fantasy di situ ada banyak tuh match-matchnya nih, match-match yang bakal berlangsung gitu. Nah, karena kita lagi bahas Mega Big Trophy antara Italia melawan Inggris final Eropa, kita pilih yang match itu deh, tentu saja ya. Italia melawan Inggris, kita klik. Nah, di sini setelah kita klik banyak tuh kontesnya, ada yang tadi lu bilang gratis tanpa berlian. Nah, di sini tapi karena kita pengen hadiahnya banyak, kita pilih yang Mega Big Trophy di situ. Hadiahnya bisa puluhan ribu berlian kemenangan.
kita klik Mega Big Trophy kontesnya. Setelah kita klik di sini kita diarahkan untuk memilih ke 11 pemain di antara kedua tim ini gitu. Oke, di sini kita klik Mega Big Trophy dan kita pilih 11 pemain ya dan nilai kreditnya itu 100 deh ya. Nilai kreditnya 100. Makanya di sini tujuan kita video untuk berdiskusi dengan kalian ya. Di sini adalah versi kita tim yang akan kita bakal pilih untuk tim MPL Fantasi kami ya. Gitu. Makanya sekarang mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja nih. Kita pilih untuk berdasarkan analisa FPL begini, soalnya kalau main game itu butuh knowledge pemain yang bagus deh, sama analisa sepak bola yang bagus lah. Iya, yang pertama kita pilih kiper nih dia. Tadi jumlah kreditnya 100 buat 11 pemain ini. Yang pertama kita pilih kiper yaitu Jordan Pickford. Kita pilih Jordan Pickford. Oke. Kenapa tuh deh kita pilih Jordan Pickford? Oke, tapi sebelumnya gue mau jelasin ya. Lo sendiri dukung siapa nih, Italia sama Inggris? Gue dukung Inggris. Oh, dukung Inggris. Berarti sama ya? Iya, karena gue juga dukung Inggris sih. Karena Italia bekas abis ngalahin Spanyol gitu. Oh, jadi lo seharusnya lo kalau kayak gitu lo dukung Italia gimana sih? Kan lo udah ngalahin Italia, udah ngalahin Spanyol, jadi ngalahin sama juara gitu. Oh. Oke, di sini gue lebih milih Inggris ya. Jadi karena gue mencinta Premier League. Selain itu juga sih, kalau bisa dibilang nih pertandingan antara perisai sama ini ya, sama tombak. Italia kuat di serangan ya, meskipun awal-awal pertahanannya juga lebih gila. Sedangkan Inggris ini juga cukup fenomenal dengan pertahanannya. Karena baru kebobolan 1 gol di sepanjang turnamen ini. Sepanjang ini baru 1 gol, sedangkan Italia 3. Dan golnya Italia itu lebih banyak dari Inggris. Nah, jadi berdasarkan pola itu kita memilih pemainnya nanti seperti itu ya. Jadi defense kita lebih banyak ke Inggris. Pertama, Pickford ya, kiper Inggris gitu yang baru kebobolan 1 gol gitu ya. Dan Pickford ini menjadi pemain kiper dengan save terbanyak ya. Save terbanyak gitu. Dan secara open play ini Pickford belum pernah kebobolan loh. Karena kemarin dia kebobolan tuh lewat gol kaget dari Damsgaard ya, lewat free kick. Makanya di sini bisa dibilang Pickford sebenarnya agak kontroversi mungkin ya, banyak orang lebih milih Donnarumma. Karena di sini Donnarumma juga bisa dibilang salah satu yang terbaik ya. Dan gue rasa dari segi refleks Italia gue sebenarnya lebih mempercayakan dari backnya juga sih. Backnya Inggris. Jadi backnya Inggris itu bisa meredam duluan sebelum sampai ke Pickford. Makanya mungkin agak kesulitan dari Italia untuk menembus Pickford. Ditambah tadi kan jumlah save terbanyak, dan di MPL Fantasy ini tuh ada poin save gitu ya, untuk menambahkan poin tim kalian gitu ya. Makanya di situ kita pilih Jordan Pickford gitu. Oke, ini gue klik Jordan Pickford. Oke, sekarang kita ke defender ya. Kiper cuma satu harus satu sih ya. Kita ke defender. Yang pertama kita pilih siapa lagi? Luke Shaw ya. Fullback kiri Inggris. Kenapa tuh kita pilih Luke Shaw? Oke, ini ya kalian juga pasti setuju ya. Dia wajib banget Luke Shaw. Wajib. Sedang menjalani musim terbaiknya lah, bisa dibilang. Dia lagi on form banget di liga dan juga kebawa di turnamen Eropa ini. Sudah mencatatkan 3 assist ya di dari Euro ini ya. Dari expected assist-nya yang terbanyak pertama untuk kalangan defender ya. Benar. Dengan 1,1 per match. Dan juga di sini dia juga ada peluang menambah assist lagi karena dia untuk catatan crossing into penalty area. Itu musuh itu terbanyak kedua dengan 3 kali ya. 3 kali. Makanya di sini gue rasa Luke Shaw kalian sayang banget kalau dilewatkan ya. Gue harus pilih Luke Shaw nih. Oke, gue klik Luke Shaw nih dia. Oke, selanjutnya defender selanjutnya kita pilih siapa deh? Fullback juga ya. Fullback Italia nih kita pilih di Lorenzo, fullback kanan Italia. Oke, di sini Di Lorenzo kenapa? Karena semenjak si Florenzi sebenarnya yang jadi utamanya, karena di match 1 dia di match pertama dia udah cedera dan yang menggantikannya Di Lorenzo dan nggak tergantikan menurut gue. Karena memang menjawab gitu. Di Lorenzo secara permainan cukup impresif. Dia cukup kuat juga untuk attacking dan defendingnya juga bagus. Karena di MPL ada nilai tackles. Di sini si Di Lorenzo untuk Italia dan untuk di kedua tim ini dia tacklesnya terbanyak ya. Ya, dengan 15 kali tackles. Itu bisa buat menambah poin kalian di tim kalian itu sih gitu ya. Tapi sebelumnya nanti orang bingung nih datanya dari mana, nanti kita taruh di deskripsi ya untuk data-datanya. Ya, kita tampilin juga nanti ya. Jadi makanya di situ Di Lorenzo kita mengharapkan dia juga sebenarnya dari poin tentu lah fullback bisa assist ataupun gol juga mungkin ada aja. Sama tadi tackles. Dan juga dia ada nilai bagus di aerial duels one yang hanya kalah dari Maguire. Makanya di sini
back selanjutnya kita pilih Maguire. Maguire, oke. Ini gue klik dulu nih ya di Lorenzo, klik, yes. Kita ke back selanjutnya Maguire ya, gue klik lagi langsung lah. Maguire. Kenapa tuh kita pilih Maguire? Kita udah persiapkan Maguire di Back sini. MU. Dia sempat absen di 2 pertandingan pertama ya, memang karena Inggris ngepur ya. Ngepur. Jadi kayak yang jagonya tuh ditaruh belakangan langsung. Ini kurang cocok lagi kalau untuk kita bikin memes ya. Maguire nih kadang kalau memes ya memes banget, kalau bagus ya memang sekelas Puyol. Nah, di sini si Maguire untuk ukuran defender dia shoot terbanyak. Itu tentu shoot on target terbanyak on target terbanyak dengan 4 kali. Itu berarti sundulan semua tuh nggak mungkin tendangan kan? Tentu, karena seperti yang tadi gua sampaikan, kalau Maguire itu menang duel one terbanyak. Betul. Bahkan sebelum match lawan Denmark pun dia mencatatkan 100%. Makanya di sini Maguire udah pasti pilihan kuat ya untuk kita pasang. Di sini kita pilih Maguire ya, klik lagi. Untuk kita pilih. Oke, selanjutnya ada Emerson Palmieri ya, Emerson di Chelsea ya. Oke, Emerson di sini bisa dibilang gue adalah diferensialnya ya. Mungkin kalian masang Bonucci atau Chiellini nggak apa-apa, atau mungkin back Inggris lagi ya, jadi full Inggris. Spinazzola juga boleh. Spinazzola yang udah. Enggak, kenapa kita Emerson ya, karena Spinazzola aja cedera ya. Karena memang pengganti Spinazzola ternyata yang cukup oke si Di Lorenzo. Sebelumnya ada kandidat lain seperti Toloi gitu, tapi ternyata memang kan Toloi kan nggak murni kiri, tapi di Emerson ini meskipun di Chelsea nggak terlalu banyak main atau terkesan kayak pemain numpang trofi, di Italia ini dia membuktikan ternyata pas lawan Spanyol kemarin dia cukup oke, Col. Menjadi pemain yang threat terbanyak tuh ya lawan Spanyol. Iya, jadi biggest threat untuk si Spanyol ini justru datang dari defender si Emerson ini. Dia sempat nyaris nyetak gol di penghujung babak pertama. Sehingga apa yang dia diganti itu dia masih clean sheet. Ya kan akhirnya pas diganti langsung kebobolan. Ya nggak tahu ya mungkin karena dia atau bukan, cuman kan kebobolan emang dari sektor kanan juga. Kalau dicocok-colokin memang lebih ke kiri gitu kan, si Olmo ngasih umpan ke Wancu ke Morata, R1X langsung deh bisa ngegolin, tumben Morata. Oke, jadi itu makanya kita pilih Emerson ya, back terakhir yang kita pilih 4 back ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian midfielder ya. Oke, midfielder nih. Jajaran midfielder. Gua klik dulu midfielder. Nah, di sini banyak pilihannya ya di antara kedua tim, tapi yang kita pilih yang pertama siapa, Dek? Marco Verratti gitu. Oke, Marco Verratti di sini menurut gua pemain komplit ya. Dia pemain yang cukup oke untuk urusan defense dan juga offense ya. Bener-bener banget sih. Karena apa? Karena meskipun posturnya yang nggak terlalu tinggi, hitungan di defensive midfielder nggak terlalu ini, cuman dia membuktikan gitu. Rada-rada mirip agak Kante gitu kan. Karena dia untuk beda sama si siapa namanya? Siapa tadi yang gue bilang? Bukan, Di Lorenzo kan untuk tackles. Nah, dia untuk tackles one terbanyak untuk kedua tim ini dengan 10 kali ya. Dan juga dari segi dead ball dia adalah salah satu pengambil bola mati dari Italia. Dan terbukti dia sempat 1 assist ketika golnya si Pessina itu dari dia. Dan untuk dead ball sendiri itu dari kedua tim tersebut cuma ada 3 yang berhasil nih. Si Verratti, Shaw yang waktu ke Maguire waktu lawan Ukraina, dan juga Mount juga yang waktu ke Henderson waktu lawan Ukraina juga. Nah, jadi dari Italia mewakilkan dia. Ditambah dia Verratti ini menjadi pemain dengan kipas terbanyak di antara kedua tim ini ya, dengan 12 kali. 12 kali. Bersama Insigne gitu. Insigne. Oke, di situ kenapa kita pilih Verratti ya? Oke, gue klik dulu Verratti. Oke, sekarang midfielder kedua deh yang kita pilih. Dari Italia, masih dari Italia dia. Sekarang yang kedua ya, kita dari tim yang sama. Tapi kayaknya kita di 3 midfielder ini dari tim yang sama ya. Oke. Kita pilih trio Italia nih ya, midfield trio Italia. Iya, mungkin rada aneh cuman karena memang klasifikasinya ini kurang merata sih. Yang kita kira defender, midfielder, forward gitu. Oke, di sini kita pilih Barella deh ya. Barella. Kenapa Barella? Menurut gue Barella sejauh ini cukup stand out ya, nama-nama yang kayak sepertinya orang nggak nyangka tapi bagus gitu kan. Memang banyak dari Italia, selain Spinazzola, Barella itu juga cukup mencuri perhatian banyak orang. Barella ini kalau gue ngambil pertandingan lawan Italia dia kemarin cukup lawan Spanyol. Lawan Spanyol cukup ini ya, cukup ini. Nyaris beberapa kali nyetak gol.
hanya karena dia kelewat kayak offside gitu. Nah, kayak pemain seperti dia offside aja, berarti ada indikasi kalau ini pemain ada attacking minded yang cukup tinggi ya. Ya, pertama dia menjadi pemain dengan kipas terbanyak kedua tadi dengan 9 kali kipas gitu. Kedua ya? Kedua apa ketiga? Kedua ya, setelah Insigne tadi. Oke. Setelah Insigne berarti kan tadi pertama berapa kali itu Barella 9 kali. Oke, jadi Barella memang pemain mungkin nggak sekadar box to box banget ya, karena dia juga ada kreatifnya, yaitu kipas terbanyak dan pas itu penalti area juga menjadi terbanyak ketiga kalau salah dengan 8 kali itu. Jadi penilaian ini yang mengindikasikan bisa dia untuk mencetak assist ya. Yang mana memang sejauh ini dia udah mencetak 1 assist dan 1 gol. Benar-benar. Kemarin tuh yang golnya juga lumayan gila tuh yang perempat final. Nah, oke, di sini Barella udah kita pilih. Iya, kita pilih, gue klik dulu Barella. Oke, kita pilih midfielder ketiga yang tadi kita bilang dari Italia juga, yaitu Chiesa deh. Kenapa tuh deh kita pilih Chiesa? Kita pilih Chiesa karena memang Chiesa ini salah satu pemain pentingnya yang mengantarkan Italia ke final ini ketika mengalahkan Spanyol. Memang dia waktu catatan lawan Spanyol bagus sih, gue nggak salah juga sempat melirik dia nih. Si Chiesa ini memiliki shot on target terbanyak di Italia ya. Join bersama Insigne dengan 6 kali shot on target. 6 kali. Dia bermain samping, bermain sebagai winger dan juga beberapa kali ke tengah gitu loh. Karena juga untuk dia mendistribusikan bola dari flank kanan ataupun dari sayap sebelahnya itu udah sebanyak 2 kali ke penalti area. Benar. Dan itu yang terbanyak ya lah. Kalah dari Shaw, kalau nggak salah. Bener gak? Benar. Nah iya, makanya di sini si Chiesa itu klasifikasinya midfielder, tapi menurut gua agak still deal nih. Iya, benar. Karena dia lebih ke striker juga. Iya, karena di winger kanan dia. Iya. Oke, di situ kita pilih Chiesa ya dari Italia midfield. Oke, tadi midfielder ya. Sekarang kita ke forward, ke striker. Jadi kita pilih 3 striker, formasi 4-3-3. Yang pertama kita pilih siapa deh striker nih? Oke, sekarang lanjut nih. Makanya tadi kan dari Chiesa join untuk shoot on target terbanyak sama Insigne. Maka kita juga pasang Insigne. Oke. Di sini kita striker pertama yang kita pilih itu Insigne ya. Iya, karena di MPL Fantasy ternyata Insigne masuk sebagai striker ya. Benar, forward. Oke, di sini karena banyak banget forward agak mengorbankan yang seharusnya juga sih tadi nih. Oke, Insigne sejauh ini sudah mengkoleksi 2 gol ya. Menurut gua untuk pemain Italia terbaik selain si Donnarumma, Spinazzola, ini ada Insigne. Insigne sini lebih mencolok banget permainannya. Lu kayak ngeliat Messi dah. Sumpah ini pemain karena untuk statistik pas into areanya itu dia yang tertinggi ya. Iya benar. Itu dengan 13 kali passing ke dalam kotak penalti lawan. Tertinggi di antara kedua tim ya. Dan dia juga gue sempat baca expected assist dia tertinggi. Memang karena penyelesaian dari Immobile sejauh ini kurang maksimal ya. Karena Immobile sendiri berbuah gol ya. Iya, Immobile sendiri sudah memiliki 17 shot dan yang on target itu cuman kalau nggak salah nggak nyampe dikit banget gitu. Makanya di sini kreatif attacking itu memang dari sayap baru ke tengah gitu. Benar. Meskipun si Immobile mungkin agak di marking banget ya. Tapi makanya Insigne menurut gua sih kalau misalkan dari kedua tim ini yang wajib dia. Kita pilih nih ya, Insigne ya. Gua klik dulu. Oke, tadi ya kita pilih Insigne. Nah, striker kedua siapa nih deh kita pilih deh? Oke, masa dari tadi Italia semua ya. Sisanya kita masukin dari tim yang sama dari lawannya ya. Iya, yaitu Inggris ya. Yang pertama kita pilih Raheem Sterling. Oke, Raheem Sterling di sini kalau gue lihat Inggris itu ada 2 pola formasi ya. Yang mana dipasang 5 back, kadang dipasang Trippier. Itu mengorbankan si Mason Mount di attacking midfielder. Tapi kalau misalkan pasang formasi yang biasanya itu 4-3-3, 4-5-1, itu si Mount masuk. Tapi mau gimana pun formasi, ini si Sterling tetap main. Itu tetap sentral sama Kane berdua. Nah, kecuali satu wingernya yang kita hindari itu yang agak ganti-gantian sama pemain magang ya. Itu antara Sancho, Sancho atau Grealish gitu kan. Itu ganti-gantian, tapi yang tidak tergantikan yaitu Raheem Sterling ya. Raheem Sterling karena sejauh ini Inggris memang vital banget peran dia ya, membantu Inggris dari awal waktu lagi serat-seratnya gol dia golin terus tuh satu gol makanya bisa lolos fase grup. Akhirnya bisa gol. Makanya di sini si Sterling pun kalau gue lihat ada catatan menarik dari 14 kali shot, 8 kali on target.
Oh, ini itu. untuk rate shot on targetnya itu tertinggi ya di antara kedua tim ini, yaitu 57,1%. Ini untuk ukuran pemain yang starting ya. Karena kalau misalkan ada lagi sih yang lebih tinggi, yaitu Locatelli sama Pessina. si Cuman kan Pessina. itu belum tentu starting. Karena itu juga dikit soal shootnya, dia Iya, cuma 4 shootnya kali, 3 kali on target, dan dia juga nggak starting lagi. Benar-benar. Nah di sini kalau kita bandingin pemain yang main terus, ini si Sterling yang tertinggi. Oke, di situ makanya kita pilih Raheem Sterling ya. Gue klik Iya, dulu karena Sterling. catatan taggingnya yang menurut gue lumayan oke sih. Oke, striker terakhir nih yang kita pilih deh ya. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane. Oke, Harry Kane ya jelas lah kalian nggak bisa melewati pemain ini. Tentu ini adalah tokoh utama Inggris sejauh ini ya. Benar. Kenapa gue kalau boleh jelaskin, Harry Kane ada banyak motivasi ya nanti dia untuk di final nanti. Pertama main di kandang sendiri ya. Di Wembley ya, Iya, nanti di main final Euro Wembley. ya. Dia sebagai kapten Inggris, akankah bisa membawa Inggris untuk menjuarai Eropa pertama kali ya? Benar. Dan membawa slogan Is Coming Home menjadi nyata gitu loh. Wih, mantep tuh. Dan ditambah si Harry Kane memiliki chance untuk menjadi top scorer ya. Oh ya, dia hanya selisih 1 gol ya. 1 gol dari Dengan Cristiano Ronaldo. Kalau dia cetak 2 gol nih nanti Bisa jadi top bisa scorer. top scorer ya. Jadi dia bisa back to back nih sama World Cup kemarin ya. Ya, World Cup top skor juga Top kalau nggak skor salah 6 kemarin. gol meskipun setengahnya penalti. Penalti. Nah, sekarang dia udah 4 gol belum ada penalti meskipun iya. ada terakhir kemarin penalti sengaja digagalin Oh iya. supaya dia kagak mau dihitung penalti. Benar-benar. Nah, untuk Kane sendiri yang nggak perlu banyak statistik ya. Di sini dia udah pasti main posisi sentral. Selain dia menjadi target man, dia juga membuka serangan. Benar. Dia juga bisa menarik defender, suka main nyamping dan ala-ala De Bruyne, umpan-umpan menusuk tajam. Dan juga tergantung sontekan winger-wingernya sih. Ditambah dia penalty taker ya di Penalty taker, Inggris ini. meskipun penalty takernya sebenarnya pas ngeliat lawan kemarin tuh gua rada shock sih bisa ketepis. Dan juga catatan yang menurut gua penting juga, dia shot on target terbanyak ya sejauh ini. Dengan 8 kali ya. 8 kali join bersama si Sterling kalau tadi nggak yang salah. kita pilih juga ya. Untuk shot terbanyak dan melawan Inggris kan sejauh ini efektif ya. Gak banyak peluang tapi dia bisa sampai sejauh ini. Dan gol conversion rate-nya tinggi. Oke, maka itu kita pilih Harry Kane ya di striker terakhir kita. Nah, oke, kita klik dulu Harry Kane. Oke, jadi setelah kita pilih 11 pemain, kita klik tadi ya lanjut. Nah, di sini kita diharuskan untuk memilih kapten dan vice captain ya. Karena di sini untuk kapten dan vice captain ada poin tambahannya dia. Iya, untuk Jadi kapten untuk kapten itu dikali 2 poinnya, sedangkan untuk vice captain dikali 1,5 poin gitu. Oke. Nah, makanya Jadi di untuk sini kapten untuk kapten kita pilih siapa nih? Harry Kane kayaknya deh. ya terserah dah. Kalau kapten gue serahin ke lo deh. Ya gue di sini yakin Harry Kane bakal cetak gol tadi yang lo bilang dia motivasi untuk menjadi top skor dan membawa Inggris untuk pertama kalinya menjadi juara Piala Eropa ya. Oke, di sini kita pilih Harry Kane sebagai kapten. Vice kaptennya kita pilih dari tim lawannya aja ya, yaitu Insigne ya. Oke. Kita pilih Enggak Barella enggak? Enggak usah. Di Lorenzo. Enggak. Oh, Insigne. Pokoknya Insigne nih. Isinya ya memang dia yang paling gesit, si gesit irit. Kalau lihat kalau dia sudah sekali nendang disitulah kipermu habis. Oke, kita pilih vice captain Insigne. Nah, setelah kita pilih kapten dan vice captain, nanti di sini kita ditampilkan tim kita nih, keseluruhan tim kita ya. yang Kalian kita review pilih. lagi sebentar ya. Oke, di sini kita klik OK. Nah, di sini kita sudah masuk ke kontes Mega Big Trophy. Tinggal tunggu matchnya aja nanti ya, sambil kita tonton, sambil kita pantau tim kita. Ya. Iya benar, dan pastikan tim kalian menjadi juara ya. Oke, itu tadi kita sudah pilih ke 11 pemain menurut analisa kita ya FPL begini. Tadi udah lumayan panjang ya. Benar-benar. Jadi buat kalian yang lupa lagi, di sini kita ingetin lagi downloadnya. Ya, downloadnya tuh di id.mpl.live/fantasi ya gitu. Untuk mendapatkan hadiah berupa berlian kemenangan. Yang satu berlian kemenangannya berupa Rp200. Dan bisa ditarik jadi saldo GoPay dan link aja. Ya. Oke. Selagi masih ada Euro, ikuti terus Ya, karena masih ada segmen spesial yaitu kontes Euforia Europa 2020. Ya, Makanya di sini pantengin aja aplikasi di situ, setiap minggunya ada match-match benar. match-match banyak, pokoknya match-matchnya gitu. Untuk link yang semua diperlukan kita taruh di deskripsi. Benar, oke. Baik, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Tentu kita
mungkin ada kekurangan, kalian ada versi sendiri, boleh didiskusikan di bawah atau nanti kita share di Instagram juga ya. Benar banget. Makanya bagi kalian yang bermanfaat, tolong di-share ya. Mungkin ada teman kalian juga NPL player gitu ya. MPL player ya. NPL player, dan juga jangan lupa like dan tinggalkan komen kalian di sini. Dan dukung terus channel kita untuk tetap berkembang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga.